Hai Bapak Ibu, salam guru penggerak dari Negeri Indah Kepingan Surga, Kabupaten Samosir. Sebelum kami memaparkan materi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri dari Ibu Sundari Gultom, CGP dari SMP Negeri 2 1 Atap Onarunggu, yaitu saya sendiri. Kemudian Ibu Santa Gultom dari SMP Negeri 1 Onarunggu. Kemudian Ibu Enita Situmorang dari SMP Negeri 1 Simanindo dan Pak John F. Silalahi dari SMP Negeri 1 Simanindo. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai desain kerangka pembelajaran KHD. Yang merupakan fasilitator kami adalah Ibu Rina Ningsi dan tidak lupa pengajar praktik kami Bapak Bernard Sipapaga. Berikut saya paparkan hasil diskusi kelompok 2. Hal-hal positif yang kami pelajari terkait pemikiran KHD antara lain: 1. Pendidikan itu adalah tuntutan agar anak menjadi bijaksana. 2. Menghamba pada anak, di mana memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berorientasi pada anak. 3. Pendidikan adalah taman bermain. 4. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. 5. Konsep trilogi pendidikan, yaitu yang kita kenal Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. 6. Trisentra pendidikan, yaitu pelibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. 7. Pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak adalah sehelai kertas yang masih samar-samar dan pendidikan berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar sehingga anak-anak berkembang sesuai kodratnya. Dari hal-hal positif yang kami paparkan tadi, ada beberapa pemikiran KHD yang juga terlihat pada budaya di daerah kami, yaitu di Kabupaten Samosir. Pertama, pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur serta kebijaksanaan. Salah satu budaya yang terkenal di Samosir adalah Tortor Batak. Tortor Batak adalah identitas seni budaya masyarakat Batak yang harus dilestarikan dan tidak lenyap oleh perkembangan zaman dan peradaban manusia. Tortor Batak mengandung nilai-nilai etika, moral, dan budi pekerti yang perlu ditanamkan kepada generasi muda. Berikutnya adalah Dalihana Tulu yang berbunyi Somba Marhula-hula, Elek Marburu, Manat Mardongan Tubuh. Yang artinya Somba Marhula-hula itu menaruh hormat terhadap hula-hula, di mana merupakan mata niari besar dan pangalapan di pasu-pasu, yang artinya bahwa hula-hula merupakan sumber terang dan kebahagiaan serta sumber berkat. Kemudian Elek Marburu itu artinya di mana pihak parburu itu berkedudukan atau berfungsi sebagai pembantu utama bagi hula-hula, baik yang menyangkut materi maupun tenaga. Karena begitu banyak peran yang dilakoni oleh boru, sebagai akibatnya boru biasanya bersifat manja kepada hula-hula dan pihak hula-hula sedapatnya melayaninya. Kemudian Manat Mardongan Tubuh artinya harus teliti, pelan-pelan, hati-hati terhadap dongan tubuh, karena dongan tubuh memiliki peranan yang penting dalam kehidupan adat orang Batak. Jadi Dalihana Tolu merupakan dasar filsafat atau fondasi dasar yang kukuh bagi hubungan sosialnya dan dalam sosial interrelasi, yaitu hubungan biasa dan hubungan kekeluargaan orang Batak. Berdasarkan Dalihana Tolu, orang Batak dapat menentukan status, fungsi, dan sikap sosialnya. Pemikiran KHD kedua yaitu pendidikan adalah taman bermain. Pemikiran ini dapat dilihat pada konteks budaya di daerah Samosir, di mana murid cenderung suka permainan tradisional maupun berbasis digital. Salah satu permainan tradisional dari Samosir disebut dengan nama Mergala, di mana permainan ini sebagai hiburan resmi para raja Batak terdahulu yang dimainkan pada saat rondang bulan atau Poltak Tula, yang artinya terang bulan. Pada permainan
kekompakan antar pemain dituntut saat bermain margala. Pemikiran KHD yang ketiga yaitu pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi yang keterkaitan dengan budaya Samosir ada istilah yang namanya mata guru roha sisian, yang artinya jadikan mata sebagai guru kemanapun menginjak tanah dan nurani sebagai tuntunan hidup kemanapun melangkah. Jadi pemikiran KHD yang dapat diterapkan di sekolah atau di kelas itu adalah kemerdekaan dalam belajar dengan berorientasi pada kebudayaan daerah atau kearifan lokal, yaitu gotong royong. Gotong royong adalah karakter asli orang Indonesia. Begitu juga bagi kami masyarakat Batak Toba yang ada di Kabupaten Samosir. Tradisi gotong royong sudah membumi. Bahkan gotong royong ini sudah menjadi hukum kehidupan orang Batak di sini. Berdasarkan pemikiran KHD tersebut, kami kelompok 2 akan mendesain kerangka pembelajaran berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dari ketujuh profil pelajar Pancasila yang berkaitan erat dengan kearifan lokal di Kabupaten Samosir, kami dari kelompok 2 memilih profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Gotong royong sendiri mempunyai 3 elemen kunci loh. Pertama, saat bekerja sama, profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungan di sekitarnya. Adapun sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah kita, pertama itu sarana dan prasarana yang representatif. Kemudian adanya tenaga pendidik berkompeten yang berpikir maju dan terus mau belajar. Kemudian adanya dukungan warga sekolah, baik itu komite, pimpinan, rekan sejawat dalam pengembangan sekolah. Dan yang terakhir adalah peserta didik, yaitu peserta didik yang berpotensial secara kualitas dan kuantitas. Berikut alur kerangka Merdeka Belajar. Pertama, tujuan utama. Adapun tujuan utama dari profil pelajar Pancasila yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Adapun kompetensi pelajar Pancasila, pertama, penanaman nilai-nilai karakter untuk membangun karakter pelajar Pancasila melalui gotong royong. 2. Mengembangkan sikap kolaborasi untuk menjadi pembiasaan sebagai nilai karakter pelajar Pancasila. Dan terakhir, menanamkan nilai-nilai kepedulian serta mau berbagi kepada sesama siswa, keluarga, dan masyarakat sebagai kunci dari nilai gotong royong. Kemudian indikator ketercapaian, 1. Kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi maupun teamwork. 2. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. 3. Memiliki kemampuan untuk berbagi kepada sesama. Berikutnya adalah elaborasi. Yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, kami dari kelompok 2 yaitu pertama, menyusun program kegiatan. Contohnya seperti menentukan jadwal Jumat bersih dan membuat roster piket bergiliran. Kemudian, melakukan aksi nyata. Contoh seperti melakukan kebersihan kelas, kemudian mengutip sampah, dan juga hal-hal yang lain berkaitan dengan gotong royong di sekolah. Kami dari kelompok 2 memilih profil Pancasila gotong royong karena pertama, gotong royong merupakan soft skill atau keterampilan yang masih relevan hingga kapanpun. Kemudian yang kedua, gotong royong merupakan nilai luhur dan ciri khas bangsa Indonesia dan sesuai dengan kearifan lokal di daerah kami, Kabupaten Samosir.
Adapun cara yang kami lakukan mencapai profil pelajar Pancasila yang kami pilih yaitu gotong royong. Pertama, mulai dari diri, kemudian pembiasaan, kemudian kolaborasi, kemudian aksi nyata, dan konsisten. Adapun pihak-pihak yang terlibat dan berperan yaitu pertama adalah siswa itu sendiri, di mana berperan sebagai subjek belajar atau pelaku pembiasaan baik. Kedua, guru sebagai fasilitator, motivator, pemberi teladan baik bagi siswa. Ketiga, kepala sekolah sebagai manajer, pemberi rasa nyaman di sekolah. Keempat, lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan pelaku utama di keluarga menanamkan pendidikan karakter, terutama karakter gotong royong dan pembiasaannya. Kelima, lingkungan sekolah, di mana merupakan pelaku kedua pelaksanaan karakter dan pembiasaannya. Dan terakhir adalah lingkungan masyarakat, sebagai contoh bagi pelajar Pancasila melaksanakan karakter dan pembiasaan tersebut. Jadi, penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian di lingkungan masyarakat dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan akhirnya melekat sepanjang hayat. Itulah desain kerangka pembelajaran kami dari kelompok 2 CGP Kabupaten Samosir, Negeri Indah Kepingan Surga. Terima kasih, Mauliate. Horas, Horas, Horas. Salam guru penggerak.